Menjelang pagi, pasar tradisional telah menunjukkan aktivitasnya. Sayur-sayur segar dengan embun yang masih menempel juga mulai berdatangan langsung dari kebun dan ladang. Banyak orang menggantungkan hidup dari pasar. Sebagai penjual sayur, penjual makanan, tukang becak, dan penjual jasa lainnya. Tidak rapi, kumuh, bau tak sedap, genangan air di mana-mana, sampah-sampah berserakan, orang-orang berteriak-teriak menjual dagangannya, lorong-lorong kecil, jalan berhimpitan, lalu lalang kendaraan dan berbagai ketidaknyamanan lainnya menjadi ciri khas dari sebuah pasar tradisional. Entah karena ketidakdisiplinan atau tidak adanya penataan yang baik dari pemerintah setempat. Anehnya, bagaimanapun ketidaknyamanan yang ada di pasar tradisional tidak membuat masyarakat jera berbelanja atau bekerja di pasar. Bahkan bagi beberapa orang, ketidaknyamanan yang ada sudah menjadi bagian hidup sehari-hari sampai-sampai menggantungkan hidup dan ikut menjadi bagian kecil dari ketidaknyamanan tersebut. Di salah satu sudut pasar, tampak seorang wanita duduk berdiam diri. Sesekali, pandangannya tertuju kepada orang-orang yang lewat di depannya dengan penuh harap. Jari-jarinya yang berkerut tampak kehitaman karena dagangan yang dibawanya. Namanya Ibu Sulika. Pekerjaan sehari-hari sebagai pencari dan penjual kacang, ketela, bahkan daun-daunan, pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 15 tahun. Berawal ketika pekerjaan sebagai buruh pabrik yang biasa dijadikan pegangan untuk kebutuhan sehari-hari ditutup. Dari sini, Bu Sulika mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan kecil dan tidak mempunyai tempat yang pasti. Pagi-pagi sekali Bu Sulika menuju ke pasar untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Sulika, keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal inilah yang mendorongnya bekerja menjual kacang tanah. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua perlengkapan siap, Bu Sulika berjalan menuju pasar. Walau jarak yang ditempuh agak jauh, tetapi tidak membuat semangatnya turun. Sampai di pasar, dimulailah pekerjaannya sebagai penjual kacang tanah. Begitulah
Dengan sabar, Bu Sulikah melakukan pekerjaannya. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karena kacang tanah yang dibawanya hanya sedikit. Pekerjaan ini dilakukan hingga siang hari. Memang, pekerjaan menjual kacang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Terkadang dalam satu hari hanya terjual beberapa plastik kecil saja. Loh, di sini juga ada juga kayak VCD gitu ya? Iya, macam-macam. Ini terus sama ininya apa? Skakel. Iya, yang buat lampunya, tracker lampunya ya. Yang nempel di dinding itu. Iya. Ada. Oh, kalau yang gantung itu emangnya ada juga? Ada. Yang gantung yang kayak gini. Oh iya ya, yang gini ya. Kalau yang bagusan, Hah? ini 2.000. Ini 1.000. Oh, ini nanti dibuat yang digantung. Ini juga sama mas, yang warna-warni Sama. itu. Kalau kayak gitu berapa? Kenapa bu? Kacang. Kacang. Oh iya ya. Yang mau setengah dulu. Bentar ya mas. Ini kacang apa bu? Kacang bedol. Kacang bejo. Kacang bedol. Bedol. Oh kacang tanah Kacang bu. tanah. Ini cuman berapa harganya bu? 4.000. 4.000 aja. Satu ini berapa kilo segini? Setengah kilo. Setengah kilo. Masih ada lagi nggak bu? Ada. Masih ada. Ibu, saya kan ini saya beli, Iya. tapi saya maunya nggak satu bu, Berapa? maunya yang agak banyak. Kalau misalnya agak banyak bisa ya bu ya? Bisa. Bisa ya. Kebunnya di mana bu? Di depan rumah. Oh di depan rumah ibu. Berarti kalau gitu saya boleh nanti mampir ke rumahnya ibu, beli ini lagi, beli kacang tanahnya lagi. Bedol. Oh langsung cabut dulu. Cabut dulu. Oh ya nggak apa-apa bu, nanti sekalian saya belajar cabut kacang boleh ya bu ya? Di mana ya bu rumahnya kalau boleh tahu bu? Jebuk. Di Jebuk. Jebuk. Iya. Jauh nggak bu dari pasar sini bu? Di pasar ini. Kidulnya pasar kurang lebih 15 menit atau 10 menit? Anu. 4 seperempat. Oh 15 menitan ya? Berarti dekat ya bu ya? Oh iya ya. Kalau gitu yang ini saya bayar dulu ya bu. Ya. Sebentar ya bu. Ini nggih bu. Iya, terima kasih ya. Iya, makasih ya bu. Nanti saya mampir ya bu ya ke rumahnya. Mari, Kak. Iya, dengan ibu siapa? Bu Sulika. Ibu Sulika. Sulika. Oh, nggih Bu Sulika, nanti saya mampir ya bu ya. Nah, yaudah deh mas. Iya. Yang ini, yang ininya enggak deh, yang ini aja deh mas. Setiap hari, tanpa kenal lelah, Bu Sulikah terus bekerja menjual kacang. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar. Bau tidak sedap yang menyengat sudah menjadi sahabat. Tapi Bu Sulikah tetap tersenyum di balik kerudungnya. Walaupun kacang dalam keranjang masih tersisa, semua dilakukan demi panggilan-panggilan dari mimpi-mimpi dan harapan di hari esok. Sedikit demi sedikit kacang yang dibawanya terjual. Biasanya ada beberapa pelanggan mengambil dan membeli kacang-kacang dalam keranjang. Biasanya hasil yang didapat digunakan untuk membeli sedikit bahan pokok untuk setiap harinya. Bahkan terkadang hanya 1
atau 2 kilo beras yang dapat dibawa pulang. Terkadang dalam beberapa hari Bu Sulikah tidak mendapatkan apa-apa dari pasar, sehingga menyingkirkan harapan-harapan, dan pada akhirnya Bu Sulikah meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat sedikit menjawab kegelisahannya. Memang Bu Sulikah tidak dapat menghindari hal tersebut, karena kebutuhan hidup semakin tinggi, membuat hasil yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Walaupun hanya dengan menjual kacang, Bu Sulikah juga berusaha sekuat tenaga untuk terus menghidupi keluarga kecilnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sulikah merasa lelah, ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama kacang-kacang dalam keranjang. Dulu pun 1 tahun nonton Mas. Kasih kaitan itu tempe, tahu, menjes ngoten. Ya betul cukup ta, nggak pokok asal uang setong ngoten lho. Lek tumbas gula lisa perang nggih betul cukup. Sang saling ngoten lho Mas. Lek kula niki boten bingung lek kula. Pokok usaha. Hujan libur wangsul. Lewatan teman nopo sambil saben dinten niku kebutuhan saben dinten niku. Boten nggih cukup pun disukani samonten kali Gusti Allah, kadang kurang to. Nggih pun disukani sak sendok nggih kula tampani sak sendok. Lek kula nrimo Mas. Niki kali tiyang jaler boten dibelanjani di boten di napa ngoten lho. Nrimo mawon lek kula. Kok kula seger waras. Lek kula boten kepengin napa-napa Mas. Nggih pokok seger waras ngoten to nggih. Boten bingung lek kula. Hari sudah semakin siang. Pasar pun mulai tampak lengang. Hanya beberapa penjual yang tersisa dan mulai bergegas merapikan dagangannya. Toko-toko pun sudah tertutup dengan pintu besinya. Bersamaan, Bu Sulikah bangkit dan membawa kembali kacang yang tersisa. Langkahnya masih terlihat tegar menuju rumah tempatnya beristirahat. Bu Sulikah yang tadi di pasar kan ya? Iya. Iya, saya tadi yang mau main ke rumah ibu, mau Ya, pesen mari, kacang. Ya, pesen kacang. Iya. Berapa kilo? Ini ibu mau ke sawah, mau Iya. ke kebun. Ya kebun. Oh gitu. Nanti dilihat di kebun ya, adanya berapa kilo kira-kira bisanya ya Bu? Iya.
Iya. Sekarang ini kemana Bu? Di sawah. Di sawah jauh Bu? Jauh itu loh di kelapa. Oh ya udah, saya ikut nggak apa-apa ya Bu? Bukan Iya. apa-apa, mari. Nggak apa-apa ya. Sesampainya di rumah, Bu Sulika hanya beristirahat sejenak dan mengatur nafasnya yang tak tentu, atau hanya melegakan dan menghilangkan dahaga dengan segelas air putih. Selanjutnya, Bu Sulika kembali bergegas menuju sebuah kebun kecil untuk mempersiapkan dan mengambil kacang yang akan dijual di hari esok. Mulai siang hingga sore hari, Bu Sulika selalu berada di kebun. Telah beberapa puluh tahun pekerjaan sebagai buruh tani dilakukan, walaupun hasilnya tidak banyak, setidaknya dapat membantu kebutuhan keluarga. Sementara lahan yang digunakan untuk menanam kacang masih milik orang lain. Sebagai seorang buruh tani, Bu Sulika harus siap dengan apa yang dihadapi. Hujan, panas, sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Lahan yang dikerjakan tidak dapat ditinggalkan. Dengan kesabaran dan ketekunan, Bu Sulika terus mengerjakan kebun. Setiap hari pekerjaan berkebun ini dilakukan. Karena setiap hari harus ada yang dijual, entah kacang, ketela, ataupun daun-daunan. Oke. Bu, ini saya pegang aja Bu. Nah, ini kan sudah banyak nih Bu. Iya. Wah, Sudah, Mbak. terus Bu, kita taruh sini ya Bu. Iya. Bu, ini dipetiknya mulai ininya aja ya? Iya. Oh ya. Kalau yang masih kecil gimana Bu? Kalau kayak gini? Enggak. Enggak. Wah, berarti kebuang dia ya Bu? Buang. Gitu. Wow. Bu, ini Bu biasanya ditemenin sama anak Bu kalau kayak gini. Iya. Biasanya kalau mau berangkat ke pasar gitu Bu, setiap pagi tuh metiknya itu berapa banyak Bu? Sudah berapa lama gitu Bu? Kayak gini. Nyabutin kerjaannya, iniin kacang, jual kacang di pasar. Sudah lama. Dulu pun bilang 10 tahun. Wah, sudah mau habis ya Bu? Bukan malah, Mbak. Setiap ke sini ke kebun bawa ginian terus ya Bu ya? Iya. Bu, tapi kalau pas lagi hujan gitu gimana Bu? Wangsul, Mbak. Nggak jadi pulang Bu? Pulang. Oh, kan soalnya tanahnya pasti kan becek ya Bu ininya. Cek. Nggak bisa cabut juga ya Bu? Nggak bisa. Nggak Iya ya. Kayak gini nih, habis ini daunnya dibuang Bu? dibuang. Dibuang. Yang membuang ibu juga? Sapi. Oh, ke sapi, dikasih ke sapi, ke lembu. Oh gitu. Yang ngambil siapa? Ibu bawa pulang atau ada yang ngambil? Itu ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil. Tidak banyak yang dihasilkan dari kebun walaupun bukan miliknya. Bu Sulika selalu mengerjakan dengan seluruh kemampuannya. Walaupun hanya sedikit yang didapat tidak pernah membuatnya lelah untuk terus berusaha. Dari satu kebun ke kebun yang lain, dari satu tanah ke tanah yang lain,
dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Bu, ini udah semuanya ya, Bu? Iya. Sekarang kita ke rumah Ibu ya? Iya. Iya, iya Bu. Sebentar, sambil tasnya dulu. Bisa Bu? Bisa, Pak. Mari. Ayo Bu, ininya biar saya yang bawain aja ya Bu. Tadi lewatnya di jalan yang ini kan ya Bu? Iya. Wah, sampai nih Bu di rumahnya Ibu. Iya. Nah, mari. Iya, Minum. iya, Mari Mbak sebentar. iya. Oh, Wah, mari. iya Bu. Nah, kita duduk sini aja ya Bu. Masya Allah. Wah, Ini desa ini, Pak. gak apa-apa Ibu. Wah, akhirnya sampai rumah juga tadi habis panas-panasan ya Bu ya. Ibu, terima kasih Ibu Sulika. Soalnya tadi kan saya udah diajak ke kebun kacangnya Ibu. Iya. Terus sudah diajarin cara metik kacang langsung. Iya. Terus tadi juga udah motongin ya Bu ya, ngelepas dari daun-daunnya itu ya Bu ya. Iya. Ibu, ini Ya ada Allah. ini ada titipan dari pemirsa Dhamma TV Bu untuk Ibu dan keluarga. Semoga bermanfaat Ibu nanti ya Ibu ya. Ya, matur suwun. Gitu. Iya, ini ada Terima kasih titipannya. ya. Iya Ibu. Dan ini juga ada sedikit titipan juga dari pemirsa Dhamma TV Bu. Semoga semuanya dapat bermanfaat buat Ibu, buat Bapak, buat keluarga Ibu. Nah, buat pemirsa Dhamma TV yang ingin berpartisipasi juga dalam acara ini bisa mengirimkan bantuan Anda pada alamat yang tertera di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be Iya, Ibu ke depan Ibu ya. Iya Ibu, sudah terima kasih banyak Ibu Iya, ya. saya. Saya pulang dulu ya Bu ya. Akan nikah, Iya, apa Mbak? Kak Papa Bu, mari Bu. how far you are from home. May it be an evening star shines down upon you. Bu Sulikah adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.